Beribu rebah di diriku, berasa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Sama-sama takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Dan tiada yang seperti dirimu. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaan, keselamatanku, kuat tangan, live lagi ya. Tetap semangat, ayo kita sama-sama muji nama Tuhan. Let's go main. Amin. Ini ada lagu lama. Kita bisa lakukan perkara yang besar bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Sama-sama yuk nyanyi ya. Let's go. Come on. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi ya. Sama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Katakan amin. Bersama Yesus ada apa? Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, masalah lagi, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, sekali lagi. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sama-sama. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Sekalian sama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Manggil suaminya, manggil istrinya. Ayo kita live sama-sama, kita puji nama Tuhan sama-sama ya. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Selamat umat manusia. Oh Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Katakan Yesus, selamat umat manusia. Kasih yang terbaik dan suaranya. Yesus, tabib yang ajaib. Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Sekali lagi Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo, kalau belum siap-siap ambil Alkitabnya ya. Nanti setelah ini kita lakukan renungan, kita sharing sedikit. Dan sebelumnya kita nyembah Tuhan bareng kali bersama-sama. Oh thank you. Oh syarabatakaya rabatakaya rabashiri. Oh Roh Kudus hadir di sini, hadir di sini. Haleluya. Oh kami undang
Saat ini kami menghormati Engkau Raja, segala raja yang mau sama-sama dengan kami di ruangan pribadi kami. Oh, angkat suaramu sembah Dia, sembah Raja yang hidup. Oh, haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir hari ini, mengalir di bait suci, bahkan di ruangan-ruangan rumah mereka Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Sama-sama katakan, hormati Dia, katakan Roh Kudus hadir di sini, mengalir juga di ruang rumah mereka Bapa. Amin. Di bait suci kami hormati Kau, terjadi kuasa mujizat nyata, karena amin sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Angkat suaramu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada, amin, bagi orang
mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Oh, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan, kita sembah Tuhan malam hari ini, yuk. Ku yakin saat Kau berfirman, oh, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, ya Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga kami. Kuat karena Kau menolong hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, ya. Katakan, yakin Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Jangan khawatir saudara, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Nya Tuhan. Amin. Mari angkat tangan, angkat hati, angkat suara, katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin. Kami akui Kau dalam setiap suasana keadaan, Tuhan. Kau adalah Allah yang melakukan perkara yang luar biasa atas setiap kehidupan. Amin. Amin. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama katakan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ayo sembah Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus.
bersama-sama katakan, bagi Tuhan, oh, amin, tak ada yang mustahil. Amin, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamlah dan dipulihkannya. Ku diamlah dan dipulihkannya. Kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Amin, dan dipulihkannya. Oh, mari letakkan tangan Anda di depan dada Anda. Nantikan Tuhan, Dia akan bertindak. Dan hari ini saya percaya dalam setiap ruangan rumah Anda, dalam setiap kamar Anda, hari ini Roh Kudus bekerja melalui setiap Anda. Hari ini Dia memberikan harapan yang baru. Hari ini Dia berikan pemulihan yang baru atas setiap kita. Hari ini perkara yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang mungkin buat setiap kita. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Mari sekali lagi letakkan tanganmu di depan dada, katakan, oh, tiada yang mustahil bagimu. Katakan dengan lembut, tiada yang Tuhan. Roh Kudus hadir, jamah setiap perkataan-perkataan melalui pujian penyembahan ini menjadi kebenaran atas kehidupan kami. Amin Tuhan. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu kami percaya kepadamu. Amin. Percaya padamu. Lebih sungguh lagi katakan, oh, tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. One more again, again. Tiada yang mustahil bagimu. Oh, tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Oh, sebab itu ku percaya padamu. Dengan lembut katakan, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu. Yesus, tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Oh, sebab itu ku percaya padamu. Tidak ada yang sukar di hadapanmu Tuhan. Tidak ada hal yang tidak mungkin di hadapanmu. Bahkan setiap orang percaya hari ini kami sudah diberikan kuasa untuk mengincar ular dan kalajengking. Bahkan untuk menghadapi perkara dan situasi yang sulit pun kami percaya orang-orangmu, jemaat-jemaatmu adalah orang-orang yang kuat dan juga mampu mengatasi setiap badai. Ketika bersama Yesus kami tahu Tuhan, tidak satu hal atau musuh siapapun yang menghadapi kami akan bertahan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah yang akan berperang atas setiap kami. Engkaulah yang akan berperkara, sehingga ketika kami nanti keluar,
kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mengucap syukur buat sore hari ini, buat sepanjang hari ini. Kami puas sekali Tuhan karena hari Sabat ini kami bebas, tapi bukan bebas lepas kendali. Tapi hari ini kami bebas memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan. Oh, kami terhibur dan kami puas makan banyak hari ini Tuhan Yesus. Kami hari ini berhasil mengendalikan setiap keinginan kami yang lebih Tuhan daripada apa yang Kau ingin, daripada apa yang tidak Kau inginkan itu terjadi atas setiap kami. Hamba berdoa hari ini kami satu hati dari tempat ini Tuhan Yesus, percaya Roh Kudus juga hadir di ruangan ini dan juga di ruangan rumah mereka. Hamba percaya Tuhan Yesus hari ini setiap kami mendapat protein yang segar. Hari-hari ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baik karena Kau membaringkan setiap kami di rumput-rumput yang berumput hijau dan airnya tenang Tuhan. Kami bisa menikmati justru dalam keadaan hari-hari ini. Bumi boleh gonjang-ganjing, kabar sana sini negatif membuat kami takut, tapi kami percaya selalu ada harapan ketika kami masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan ketika dalam masuk hadirat-Mu, kami temukan banyak jawaban. Pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan nanti Tuhan Yesus. Hari ini kami nggak mau fokus dengan permasalahan kami, tapi hari ini kami mau belajar untuk lebih fokus kepada hati-Mu. Apa sih rencana-Mu ketika ada permasalahan yang ada dan kami harus hadapi? Kami percaya Kau meletakkan kami di tempat ini bukan satu kebetulan, tapi kami harus menang seperti Daud yang mengalahkan Goliat. Terima kasih Bapak. Mari berfirmanlah sehingga biar firman ini menjadi kebenaran untuk setiap kami, menjadi pengharapan bagi setiap orang yang mendengarkan. Biar Roh Kudus sendiri yang akan memulihkan manifestasi terjadi ketika hamba membagikan firman. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang fit, dan juga kalau hari ini Anda diberkati, saya percaya itu ada maksud Tuhan ketika Tuhan memberkati Anda. Dan kalau hari ini Anda sehat, ayo tetap jaga kesehatannya gitu ya. Tetap ikuti anjuran pemerintah seperti apa yang sudah kita dengar hari ini. Saya yakin percaya pujian tadi sudah menyenangkan hati Tuhan dan juga menguatkan setiap iman kita. Roh kita hari-hari ini bukan menjadi orang yang tidur lelap, ikutin istirahat juga, atau di rumah aja tidur, makan, terus gemuk gitu ya, enggak. Tapi saya percaya saat-saat ini roh kita akan semakin kuat. Roh kita akan semakin intim dengan Tuhan, karena setiap otot-otot yang lemah, kalau saya latihan fitness gitu ya, ada memory muscle namanya ya, otot-otot rohani. Saya percaya hari-hari ini otot-otot rohani Anda itu semakin hari semakin kuat dan semakin besar gitu ya, bisa menghadapi segala situasi yang terburuk sekalipun. Saya percaya hal-hal itu akan terjadi setelah kita melewati masa-masa ini. Dan percayalah Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Katakan amin. Amin ya. Saya dengar suara ribuan orang amin di sebelah sana ya. Nah, kita langsung saja buka di Kisah Para Rasul 22 saudara ya. Ambil Alkitab Anda, itu selalu siapkan Alkitab. Kalau Anda live IG, siapkan Alkitab yang buku Anda, atau pinjam suaminya atau anak gitu ya kalau ada. Kalau single ya harusnya ada tuh Alkitab yang buku ya. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22, kita baca ayat 1 sampai dengan 15. Oke. Paulus berbicara, judulnya Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, maka tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini.
Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia berkata berdiri, ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Ayat 15 kita baca sama-sama ya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara, Paulus mengalami satu aniaya hari-hari itu mungkin bagi Paulus adalah sesuatu yang enggak baik buat kehidupan dia, karena dia lagi lagi dalam masalah dia Paulus, ya, dia akan disidang, dan nanti kalau Anda bacanya dia mengalami hal yang tidak enak banget. Nah, tapi yang kita pelajari dari Paulus di ayat ke-15, saya ulangi, sebab engkau harus menjadi saksinya. Jadi Paulus itu harus menjadi saksinya Kristus. Paulus harus bertahan dan juga dia harus menceritakan betapa ajaibnya Tuhan yang dia sembah. Nah, saya percaya kenapa Paulus bisa lakukan itu, karena yang saya tahu kalau kita lihat-lihat ya, dia bisa bersaksi, kesaksiannya berjumpa dengan Tuhan, dia bisa tahu itu adalah Tuhan Yesus. Dan saya percaya hikmatnya adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Paulus bisa bertahan dan juga menyaksikan cinta kasih Tuhan karena dia mengalami perjumpaan lebih dulu dengan Tuhan. Kalau hari ini Anda dan saya hari ini bisa mengenal dan percaya kepada Yesus, itu karena kita dipanggil dulu, kita mengalami Tuhan lebih dulu. Kalau hari ini Anda diberkati, saya percaya Anda dipilih untuk memberkati orang lain. Katakan amin. Kalau Anda hari ini dipulihkan dari kehidupan Anda yang dulu nggak benar gitu ya, jauh dari Tuhan, hari ini ketika Anda ikuti Tuhan dan Anda ikut coba-coba gitu ya, awalnya coba-coba, tapi percayalah Tuhan punya rencana atas kehidupan Anda. Ketika Anda dipulihkan, tugas Anda adalah memulihkan orang lain. Hari ini kita belajar sama-sama, ketika kita dipanggil sama Tuhan, ternyata Tuhan itu nggak pernah iseng. Tuhan itu nggak pernah kayak kita nih, gitu ya, suka iseng. Saya sama anak saya gitu ya, saya suka iseng gangguin anak saya ya. Tapi Tuhan itu menciptakan dunia ini dari Adam dan Hawa sampai dengan menciptakan Anda. Tahukah Anda, Tuhan punya purpose dalam kehidupan Anda? Suatu malam saya punya mimpi, bukan mimpi ya, suatu malam saya istirahat, saya merenungkan Tuhan, kenapa hari-hari ini wabah ini gak cepat berakhir sih? Kenapa Tuhan gak handle? Kenapa Tuhan gak turun tangan langsung plus gitu ya, langsung beres deh? Saya percaya, Anda dan saya percaya ketika Tuhan turun tangan gitu ya, gak usah Tuhan deh turunin malaikat gitu ya, semuanya akan baik-baik saja, akan pulih dengan cepat gitu ya. Saya mikir, kenapa sih Tuhan gitu ya, kenapa masih ada kelaparan, kenapa masih ada orang jahat, kenapa nggak ketika orang jahat itu mau menganiaya orang-orang yang baik gitu ya, tiba-tiba Tuhan datang. Kenapa ya? Tuhan bilang gini, tiba-tiba
ada satu perkataan lompat gitu ya. Saya percaya Tuhan berbicara juga ketika saya merenungkan firman Tuhan. Hari itu Tuhan bilang begini, sudah Rian, sudahnya gimana? Aku sudah menciptakan kamu. Terus saya bilang, menciptakan saya, lalu ngapain? Saya ini harus ngapain? Itu dia jawabannya. Jadi ketika Tuhan jawab sudah, aku sudah menciptakan kamu. Ternyata saya ngerti. Paulus juga mengatakan tiba-tiba rema-rema firman Tuhan itu datang. Itu sebabnya Tuhan itu menciptakan setiap manusia bukan cuma untuk menyembah, tapi Paulus juga pernah mengatakan gitu ya, kita itu harus jadi rekan-rekan sekerja Allah. Kita itu harus mengerjakan dan menunaikan tugas-tugas yang mulia. Kitalah yang harus menggenapi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus naik ke atas dan dia berkata kepadamu, baptislah mereka dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Oh, ternyata saya ngerti. Oh iya ya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Tuhan selalu pakai manusia. Tuhan selalu pakai kita untuk menjadi alatnya. Tuhan selalu pengen menjadi kita ini partneran. Kita ini ternyata agen-agennya Tuhan. Kita ini adalah ambasador-ambasadornya Tuhan untuk menyatakan kuasa Tuhan atas setiap kehidupan orang yang ada di sekitar kita, juga sesama kita. Dan kita menjadi orang-orang yang, ingat ya, hukum yang utama yang Tuhan pernah ajarkan kepada murid-muridnya. Dan hari ini yang kita bisa mengerti, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, betul? Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini justru dalam keadaan seperti ini kita bukannya jadi orang yang diam gak bisa buat apa-apa. Saya percaya kita bisa melakukan yang lebih daripada kita cuma tinggal di rumah. Selain kita banyak berdoa, selain mengupgrade kehidupan kita, ya baca buku dan lain halnya, ternyata kita juga tetap bisa menginjil kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, hari ini Tuhan bisa sih, kalau Tuhan turunin menyelesaikan masalah, tapi kenapa Tuhan gak melakukannya? Karena saya percaya ada Anda dan ada saya yang diberikan tanggung jawab supaya kita bekerja sama bahu-membahu untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Katakan amin. Dan saya percaya orang yang bertemu dengan Tuhan, perjumpaannya dengan Tuhan adalah menjadi pengalaman dalam kehidupannya. Orang-orang itulah yang akan dapat mampu mengasihi orang lain dan sesamanya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang menggenapi rancangan Tuhan dan juga rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, saya nggak nakut-nakutin gitu ya. Kita sudah tahu harusnya, karena Tuhan Yesus sudah memberitahu kita bahwa hari kedatangannya sudah dekat. Ingat ya, apa yang kita harus kerjakan. Ayo kita sama-sama kita bangkitkan roh kita bangkitkan semangat kita. Saya percaya Tuhan Yesus ketika datang menjemput kita, Dia mendapati setiap kita bukan menjadi orang-orang yang bercacat dan juga bercela. Kita menjadi mempelai yang kudus dan juga diangkat. Nanti kita ketemu sama-sama di sana. Oke? God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan satu pujian, Mike. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, amin Tuhan, biar mata kami ini bisa memandang setiap bahaya yang ada di sekeliling kami. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, amin, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sama-sama yuk kita nyanyi sama-sama lagi. Berikan ku
sekelilingku. Oh, berikan ku tanganmu, telah lakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Oh, berikan ku hatimu. Lebih tinggi lagi yuk, kita sama-sama katakan. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Oh, berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu, melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan, hamba berdoa hari ini kami selesai dan kami percaya hal-hal yang baik belum selesai dan akan terjadi atas setiap kehidupan kami. Tuhan, kami percaya hari ini kami siap melakukan tugas-Mu. Tuhan, berikan matamu supaya kami bisa melihat tuayan itu banyak di sekeliling kami. Tuhan, berikan hati supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kami bisa belajar mengerti tentang isi hatimu. Tangan kami ini nggak menjadi tangan yang bekerja dengan tangan yang hampa, tapi tangan kami ini benar-benar tangan yang bekerja untuk kepentingan jiwa-jiwa, dan kami bawa ke hadapan-Mu. Biar tangan kami ini bisa kami pakai untuk memberikan sesuatu yang dimana kami bisa lebih, Tuhan. Hari ini kami percaya kami bisa lebih, dan kami percaya perkara-perkara supranatural nanti Tuhan akan berikan dan akan terjadi atas setiap kami. Tuhan, berikan juga kami kaki yang mau melangkah untuk memberikan apa yang harus kami berikan kepada orang-orang. Kami percaya Tuhan, kaki kami boleh melangkah dan kami bisa menemukan ada jiwa-jiwa di sana yang membutuhkan Engkau. Dan kami percaya mulut bibir kami juga akan berkata perkataan yang benar. Dan kami mau berdoa buat setiap orang-orang yang nanti Tuhan Yesus kami bisa temukan ketika kami ingin membantu mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan malam hari ini. Biarlah ketika Kau istirahat, kasih perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu turun ke atas Engkau. Ketika Kau beristirahat, justru berkat Tuhan turun atas setiap kehidupan orang-orang percaya. Perlindungan di sekeliling rumah orang benar itu terjadi, dan malaikat berjaga atas sekeliling rumahmu. Tuhan memberkati setiap jemaat-jemaat gereja Mawar Shalom Sukabumi, bahkan setiap orang yang live hari ini yang mungkin bukan dari jemaat dan mereka melihat siaran ini. Hamba percaya Tuhan Yesus dari tempat ini, biarlah dari surga juga mengalir berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat jasmani atas kehidupan mereka yang hari ini memiliki hati yang susah. Tuhan hiburkan, yang hari ini putus pengharapan karena COVID-19 ini. Hamba percaya Kau akan memberikan harapan yang baru, dan Kau akan membuka jalan, karena Kau adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah, siapa percaya kepadamu, dia tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dari tempat ini hamba percaya hamba kangen sekali bertemu dengan mereka satu demi satu. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau juga lebih kangen. Dan hari ini terimalah berkat yang daripada Allah Bapa dan Roh Kudus, kasih serta persekutuan yang limpah menyertai setiap kehidupan kita. Dan ketika Engkau mengalaminya, Engkau akan keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka. Sama-sama yang sudah terima berkat, sama-sama dengan saya katakan amin. Happy Sunday, God bless you ya. Bye.